Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syukur Abdul Aziz dari Prodi 3 SIA akan menjalankan tugas UAS dari Biro Pak Yuki di Matkul Manajemen Strategis dengan membacakan beberapa materi itu tentang pengendalian dalam manajemen strategis. Pengendalian dalam manajemen strategis, pendahuluan. Pengendalian merupakan salah satu fungsi utama dalam manajemen selain perencanaan, perorganisasian, dan pengendalian. Tujuan utama dari pengendalian tersebut yaitu adalah untuk memastikan bahwa strategi organisasi dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien sehingga tujuan jangka pendek ataupun panjang dapat tercapai. Pengertian pengendalian. Pengendalian adalah proses memonitor, mengevaluasi, dan mengajarkan aktivitas organisasi agar sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Unsur penting dalam pengendalian meliputi satu, yaitu standar yang jelas sebagai patokan. Yang kedua, pengukuran hasil yang dapat diandalkan. Kemudian yang terakhir, tindakan koreksi yang dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Terus, seberapa penting sih pentingnya sebuah pengendalian? Nah, saya akan jelaskan di slide ini. Alasan pengendalian dibutuhkan dulu, yaitu satu, untuk mencegah pemborosan sumber daya. Jadi, jika kita itu ada pengendalian, maka semua itu bisa diatur. Jadi tidak serta-merta itu barang keluar tanpa adanya kebutuhan gitu. Jadinya kita bisa berhemat. Kemudian yang kedua mengidentifikasi masalah sejak dini untuk mencegah kerugian yang parah. Jadi dengan adanya pengendalian itu kita sudah teridentifikasi dari awal gitu. Jadi kita itu sudah mempredik bahwa kalau misalnya di masa depan itu ada masalah ini, berarti kita sudah bisa mempertimbangkan apa yang harus kita lakukan. Jadi setidaknya kalau nggak mencegah, kita bisa mengurangi. Kemudian memberikan arah yang jelas kepada seluruh tim dalam organisasi. Nah, dari pengendalian ini, kita itu bisa memberikan arah pada tim itu dengan cara ya kita sering mengkoordinir dan lain-lain. Kemudian yang konsistensi antara rencana dan hasil aktual. Nah, contoh manfaat nyatanya nih, sebuah organisasi retail menggunakan sistem otomatis untuk melacak inventaris, sehingga apa? Sehingga stok barang selalu terjaga dan penjualan tidak terlambat. Tuh, jadinya stok barang selalu terjaga dikarenakan mencegah pemborosan, terus penjualan pun tidak terhambat karena sudah diberikan arahan yang jelas oleh organisasi dan menjaga konsisten. Kemudian tipe-tipe pengendalian, pendahuluan, feed walk, feed forward control. Pengendalian yang dilakukan sebelum aktivitas dimulai bertujuan untuk mencegah masalah yang mungkin terjadi. Langkah kuncinya nih, bukan satu. Langkah kuncinya nih, identifikasi resiko awal. Kita harus mengidentifikasi resiko awal dulu sebelum kita melakukan langkah selanjutnya. Nah, kemudian kita menyusun rencana mitigasi dan menyusun rencana agar semua berjalan sesuai rencana gitu. Ya, rencana. Nah, contohnya nih, sebelum dari dari pabrik, dari lembaga atau dari apapun itu ingin meluncurkan produk baru. Nah, kita itu berkoordinir dengan tim marketing untuk melakukan survei pasar, riset pasar, biar kita tahu apa yang dibutuhkan pelanggan. Jadi tidak serta-merta kita itu menaruh barang di daerah A, B, C, D, sedangkan di sana itu kebutuhannya itu tidak ada. Makanya diperlukan adanya pengendalian gitu, biar tidak ada kerugian. Misalnya nih, kalau kita di A, di daerah A butuhnya barang B, kita ngirimnya barang A tetap. Jadinya di daerah A itu tidak kepake gitu. Makanya ini adalah salah satu tujuan dan manfaat dari pengendalian.
Kemudian tipe-tipe pengendalian, yaitu yang bersamaan atau yang biasa disebut dengan concurrent control. Pengendalian yang dilakukan selama aktivitas berlangsung itu untuk memastikan tidak adanya penyimpangan, tidak ada yang menyimpang dari jalan gitu. Berarti teratur, lurus. Nah, karakteristiknya yaitu fokus pada proses, bukan hasil. Nah, kita itu jangan mengharapkan hasil yang bagus jika proses kita tidak bagus. Tapi jika proses kita bagus, berarti kita bisa masih mengharapkan hasil yang bagus, perfect gitu. Kemudian yang kedua yaitu reality monitoring. Contohnya nih, contoh, sistem kasir otomatis di restoran menghitung jumlah transaksi secara langsung begitu. Kemudian tipe-tipe pengendalian yaitu yang umpan balik atau feedback control. Pengendalian yang dilakukan setelah aktivitas selesai untuk mengevaluasi hasil. Nah, kelebihannya apa nih? Kelebihannya. Nah, saya akan jelaskan kelebihannya yaitu salah satunya yaitu memberikan data akurat untuk perbaikan di masa depan. Maksudnya apa? Nah, jadi gini, umpan balik ya, feedback. Berarti kita kan mendapat kritikan atau saran dari orang yang sudah mendapatkan membeli atau memakai produk kita. Nah, kita itu akan diberikan data secara tidak langsung dari feedback tersebut. Nah, maka dari feedback tersebut itu kita gunakan sebagai perbaikan untuk di masa depan gitu. Apa yang perlu kita perbaiki, bukan malah ada orang mengkomplain, kita malah marah, itu salah. Justru itulah yang harus diperbaiki. Kemudian yang kedua yaitu membantu menentukan efektivitas strategi yang diterapkan gitu. Contohnya nih, analisis laporan keuangan tahunan untuk mengevaluasi efisiensi pengeluaran organisasi. Kemudian tahapan pengendalian yang penetapan standar. Standar adalah target yang harus dicapai oleh organisasi. Standar itu loh. Standar berarti minimal-minimalnya itu. Standar yang baik memiliki kriteria seperti berikut nih. Contoh spesifiknya, contoh meningkat 15% dalam 6 bulan. Itu dalam segi spesifik. Kemudian terukur menggunakan data konkret. Kemudian yang tiga realistis, sesuai dengan kemampuan organisasi, tidak mengandai-andai, tidak melebih-lebihkan, padahal kita tidak mampu, itu tidak bagus ya guys ya. Penerapannya nih, dalam sebuah proyek IT, standar yang digunakan mencukup waktu penyelesaian deadline, anggaran, dan kualitas output. Kemudian tahapan pengendalian, pengukuran pelaksanaan. Tuh, mengukur kerja aktual dari aktivitas yang dilakukan. Apa sih yang digunakan? Untuk pengukuran pelaksanaan itu yang pertama satu laporan bulanan. Nah, dari laporan bulanan tersebut kita itu kan bisa ngecek tuh, bisa ngecek aktivitas pengeluaran, pemasukan dan lain-lain. Nah, dari laporan bulanan tersebut itu kita bisa mengukur mengukur kebutuhan dari sebuah toko gitu, apa dari sebuah apa gitu. Jadinya kita sudah tahu bahwa kebutuhan ini A, B, C, C untuk A, B, C ini. Jadinya kita itu tidak menghambur-hamburkan sampai keluar D, Z, E, J gitu. Kemudian dua, sistem pelacakan KPI, Key Performance Indicator. Contohnya nih, seorang manajer proyek menggunakan perangkat lunak manajemen proyek untuk melacak progres tugas-tugas tim. Nah, kan si manajer tersebut tuh nggak nggak perlu ngecek satu-satu tuh, akan tapi cukup dengan perangkat lunak yang mana perangkat lunak tersebut bisa mengecek semua progres tim-timnya gitu. Nah, itu sistem yang yang dinamakan dengan sistem pelaksanakan pelacakan KPI, Key Performance Indicator gitu. Kemudian tahapan pengendalian yang membandingkan dengan standar. Membandingkan hasil aktual dengan standar yang telah ditetapkan. Apakah hasil tersebut sudah sesuai standar apa belum? Kemudian jika tidak, di mana letak penyimpangannya gitu. Contohnya ini dalam kasus nih. Dalam audit kualitas produk, hasil mau saya ulang. Contohnya nih, dalam audit kualitas produk,
hasil pengujian dibandingkan dengan standar produk internasional ISO gitu. Kemudian tahapan pengendalian yang tindakan koreksi. Koreksi dari hal tadi di sebelum ini tuh. Tindakan koreksi yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan jenis koreksi, yaitu pertama koreksi proses. Koreksi proses. Yaitu mengubah cara kerja, Jadi kita mengkoreksi apa kerjaan kita yang salah gitu, apa yang kurang benar dan apa yang kurang perlu dibenarkan. Nah, kita koreksi, kita riset, kemudian kita perbaiki gitu. Jadi pekerjaan kita juga lebih plong, lebih fresh, lebih jos, lebih maknyos gitu. Kemudian yang kedua koreksi standar. Itu menyesuaikan target dengan kondisi terbaru. Jadi tidak ter dengan satu kondisi, akan tetapi kita itu mengikuti perkembangan kondisi, perkembangan zaman. Contohnya nih, jika target penjualan tidak tercapai, tim manajemen dapat mengevaluasi strategi pemasaran dan menyesuaikan pendekatannya. Nah, kan di sini dijelaskan bahwa tim manajemen itu dapat mengevaluasi dengan cara apa? Strategi pemasaran dan menyesuaikan pendekatannya. Berarti kan di situ secara tidak langsung tidak terpaku dengan satu kondisi, akan tapi menyesuaikan dengan kondisi dari lingkungan tersebut gitu. Jadi saat kita berjualan itu kita itu harus beradaptasi, bukan mereka lah yang beradaptasi terhadap produk kita, akan tetapi kita yang beradaptasi terhadap produk maaf, lingkungan sekitar gitu. Kemudian faktor yang membuat pengendalian diperlukan, yaitu satu, faktor perubahan lingkungan. Perubahan regulasi pemerintah yang mempengaruhi cara operasi perusahaan. Kemudian yang kedua, faktor kompleksitas organisasi. Contoh nih, multinasional membutuhkan pengendalian untuk mengelola cabang di berbagai negara. Kemudian, kesalahan manusia. Faktor yang membuat pengendalian itu diperlukan. Salah satunya juga kesalahan manusia. Kayak pengendalian manual stok untuk menghindari overstock atau understock. Nah, kita kan sebagai manusia juga tidak luput dari salah dan lupa kan. Makanya perlunya kita membuat sebuah pengendalian agar kita itu tidak overstock, tidak terlalu kebanyakan dan tidak understock, tidak kesedikitan. Jadi kita itu ya meriset gitu. Jadi kebutuhan yang kita ambil itu tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu kekurangan. Karakteristik pengendalian yang efektif. Pertama, satu akurat. Data yang digunakan harus akurat, harus benar, sesuai dengan real life. Kemudian yang kedua, tepat waktu. Proses pengendalian dilakukan segera setelah penyimpangan terdeteksi. Nah, saat ada penyimpangan atau ada masalah atau sesuatu yang sudah terdeteksi atau sudah terbaca dan hal tersebut itu tidak boleh menunda-nunda. Hal tersebut harus langsung dilaksanakan secara langsung, secara tepat waktu, minimalnya tepat waktu. Kalau bisa itu lebih cepat lebih baik. Kemudian yang ketiga, objektif berdasarkan fakta bukan opini. Nah, kita itu eh, apa melakukan sesuatu itu secara objektif, tidak blunder gitu. Contoh nyata nih, penggunaan teknologi seperti ERP, Enterprise Resource Planning, yang menyediakan data real time. Studi kasus dari sistem menggunakan kode etik untuk membatasi perilaku bisnis. Contohnya nih, perusahaan multinasional menetapkan kebijakan anti korupsi untuk menjaga reputasi dan kepatuhan hukum. Nah, dari kebijakan anti korupsi tersebut itu kan merupakan sebuah kode etik untuk perilaku bisnis. Ya kali orang pembisnis mau korupsi, ya itu malah bisa apa? Rugi dong. Gitu. Tantangan dalam pengendalian. Nah, yang satu, ketidaksesuaian data. Namanya kita juga manusia ya, guys. Jadi
pasti di situ bisa jadi ada kesalahan. Salah satunya itu dia kesesuaian data. Datanya dari yang A, datanya itu 1 sampai 2, taunya data yang masuk harusnya itu 1 sampai 5. Jadi di situ ada kesalahan. Nah, itu merupakan suatu tantangan. Tidak ada proses yang berjalan mulus. Semua itu ada cobaan. Kemudian kompleksitas organisasi. Nah, dalam sebuah organisasi, kompleksitasnya kadang itu tidak kompleks. Kadang ada yang tidak nyaman dengan perubahan-perubahan. Nah, itu merupakan salah satu tantangan. Ada yang nyaman, kayak gini. Malah dirubah. Ya, makanya jadi nggak nyaman. Ada yang keluar lah, apa inilah. Itu juga merupakan suatu tantangan dalam pengendalian. Kemudian yang ketiga, resistensi terhadap perubahan. Mereka itu tidak ingin berubah, ingin meres, ingin istirahat, ingin menetap dengan keadaan tersebut. Nah, strategi mengatasi tantangan yaitu satu, implementasi teknologi. Contoh nih, penggunaan ERP untuk integrasi informasi dari berbagai apartemen. Kemudian yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Itu salah satu cara mengatasi tantangan dengan pelatihan dan pengembangan. Membekali karyawan dengan keterampilan baru untuk menghadapi perubahan. Nah, kita itu harus membekali jika kita sudah punya ilmunya, kita harus membekali. Jangan membiarkan karyawan beradaptasi sendiri. Takutnya dia nanti stres, malah bisa keluar atau melakukan hal-hal yang tidak 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 diinginkan gitu. Kemudian yang tiga, komunikasi yang transparan. Memberikan penjelasan yang jelas tentang alasan, nah kan? Dan manfaat dari sistem pengendalian. Gitu. Kita itu menjelaskan, memberikan penjelasan dari adanya sistem pengendalian dan alasan dan manfaatnya itu untuk apa gitu. Jadi mereka itu apa takutnya mereka udah apa berpindah dari hal lama ke hal baru itu kan nggak nyaman. Takutnya mereka ini ngapain ngapain. Nah, itu kita itu jelaskan dari perubahan hal tersebut, sistem pengendalian tersebut. Oh iya itu kebaikan tuh. Ini begitu. Nah, kesimpulannya, pengendalian dalam manajemen strategis adalah elemen vital untuk memastikan organisasi tetap di jalur yang benar. Dengan pengendalian yang efektif, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, dan mencapai tujuan strategis. Itu seperti itulah sedikit dari penjelasan presentasi saya. Maaf jika presentasi kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Asik, ya loh. Jalan-jalan sama janda cakep. Jangan lupa membeli kutem. Terima kasih atas perhatiannya. And see you next time. Ini.